Dalam episode sebelumnya, secara singkat saya membahas tentang seorang pria yang dihukum dalam kasus perkosaan sebagai akibat dari kecanduannya terhadap pornografi. Ketika saya berdiskusi lebih detail dengannya untuk mengetahui bagaimana pornografi mendorong tindakannya sampai sejauh itu, dia menyatakan sebagai berikut. Dia mengatakan bahwa pornografi menggambarkan adegan perkosaan secara dramatis untuk membuat penontonnya merasa seolah-olah wanita sebenarnya menyukai pemerkosaan. Hal ini menunjukkan pada laki-laki bahwa meskipun perempuan mungkin menolak pada awalnya, tapi kemudian perempuan bertindak seolah-olah ini adalah hal yang dia tunggu-tunggu. Isyarat dan pesan dalam film porno ini memberikan umpan pada banyak pikiran laki-laki, yang pada akhirnya mereka percaya bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah tindakan yang menyenangkan dan dapat diterima. Dalam penelitian pada tahun 2011 yang diterbitkan dalam jurnal Sexual Addiction and Compulsivity, seperti yang dilaporkan di Huffington Post, mereka menganalisis efek penggunaan pornografi pada sikap dan perilaku seksual para mahasiswa perguruan tinggi. Ditemukan, seperti yang mereka nyatakan, bahwa 83% dari pengguna pornografi mainstream menyatakan memiliki niat yang lebih besar untuk melakukan pemerkosaan. Mereka harus diyakinkan bahwa mereka tidak akan ketahuan. Sebagai seorang yang telah membahas masalah ini beberapa waktu ke belakang, saya menerima panggilan telepon, email, dan pesan dari banyak saudara perempuan kita yang mengeluh tentang suami mereka. Terkadang memukul, menampar, dan menarik rambut mereka secara agresif saat berhubungan intim. Mereka khawatir tentang perilaku dan permintaan ini. Kenapa laki-laki tiba-tiba berubah menjadi kasar? Tanggapan pertama saya untuk mereka adalah, "Saudariku, coba tanyakan pada suamimu apakah dia menonton pornografi." Karena ini satu-satunya penjelasan. Ini adalah cara laki-laki belajar bersikap kasar terhadap istri mereka sebagai akibat dari apa yang sering mereka tonton. Inilah yang industri pornografi berikan kepada mereka dengan ide-ide kotor dan abnormal tentang hubungan seksual. Janet Hanson, peneliti yang memimpin studi tentang efek pornografi pada wanita yang mengalami pelecehan seksual, ia menemukan bahwa dari perempuan yang mengalami pelecehan seksual, 58% menyatakan bahwa pornografi memainkan peran dalam pelecehan mereka. Dalam penelitian lain mengenai permasalahan yang sama, ia menemukan bahwa dari 198 perempuan yang mengalami pelecehan, 49,9% melaporkan penggunaan materi pornografi oleh para pelakunya. Dalam studi lain dinyatakan, dan saya kutip, 1 dari 4 pelaku kekerasan seksual mengajak partnernya untuk berpartisipasi dalam penggunaan pornografi dengan menontonnya atau mensimulasikannya. Para pelaku ini dikategorikan sebagai yang paling kejam dari semua pelaku kekerasan seksual. Itu akhir kutipannya. Ini adalah pesan saya untuk para laki-laki, dengarkan dengan penuh perhatian. Nabi Muhammad SAW sebelum kematiannya, beliau punya satu hal yang ia beritahukan kepada kita laki-laki. Dalam khutbah terakhirnya, beliau berkata, "Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atasmu. Ingatlah, kamu telah mengambil mereka sebagai istrimu dengan nama Allah dan izinnya. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atasmu, maka mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dengan kasih sayang. Perlakukanlah wanita-wanitamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia." Saya ingin mengulangi bagian terakhir. Mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Saudara-saudaraku, jika Anda sudah kecanduan dan berada dalam kegelapan ini selama bertahun-tahun, tanyakan pada diri Anda sendiri, bukankah sudah waktunya untuk membuka diri kepada istri tercinta dan memintanya untuk membantu? Ya, dia mungkin akan marah pada awalnya, tapi bersabarlah. Saya yakin dia akan segera tenang dan menawarkan dukungan yang Anda perlukan. Jika tidak, kecanduan Anda akan membawa Anda kepada kekerasan, dan itu secara langsung melawan perintah dan pesan terakhir Nabi Muhammad kita tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam.